Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semua, gimana? Udah ready belum? Maafin ya kalau kita baru bisa meluncur lagi. Semoga makan di waktu sahurnya di 10 hari terakhir Ramadan ini makin semangat dan makin banyak berdoa. Doain kami juga ya, biar makin produktif dan makin ngangenin. Sambil menemani makan sahur Anda bersama keluarga, yuk kita simak kisah cerita sebelum imsak persembahan dari Beda Cinema Picture. Ikuti giveaway dan dapatkan hadiah keren di setiap episodenya. Di episode 3 ini, cerita sebelum imsak mengangkat sebuah judul Guru Ngaji Kena Lockdown. Pengisi suara, Arli Yandi Akhbar sebagai Enjun, Santika Subianti Syam sebagai istri Enjun, Sahal Muyassar sebagai Midul, Sulaiman Abdul Aziz sebagai Junet, Torik Yahya Abdullah sebagai Kang Tahu, Iqbal Kurniawan sebagai Pak Imam. Ide cerita dan sutradara oleh Umang Adi. Diproduseri oleh Izharul Haq. Penulis naskah oleh Umu Amalia Misbah dan Umang Adi. Editor oleh Iqbal Kurniawan. Original scoring oleh Raden Agung. Dan pembawa narasi oleh Said Umar. Drama audio episode 3 ini didukung oleh Juk Solution, solusi teknologi, your satisfaction is our pride. Bakso Rusuk Jos, unik, viral, fenomenal. Senja Publishing, ada ilmu, ada senja publishing. Gelbia, koleksi busana nyaman pilihan terbaik keluarga. Millennium Publisher, tempat penerbitan penulis milenial. Dan Zizara, simply, comfy, affordable. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung yuk! Drama audio episode Guru Ngaji Kena Lockdown. Selamat mengikuti! Enjun mengendarai sepeda motornya dengan lambat. Satu persatu pikiran mulai datang kembali. Menjadi guru les ngaji di musim pandemik seperti ini, rasanya udah gak punya solusi lain. Harus putar otak untuk bisa mempertahankan hidup. Hari itu Enjun fix kena lockdown. Semua murid ngajinya terpaksa berhenti sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Susu hamil istrinya yang sudah hampir habis, biaya kontrakan yang seminggu lagi jatuh tempo, dan sisa uang di dompet yang tidak akan cukup kalau istrinya tiba-tiba ngidam tengah malam. Di tengah jalan, azan asar berkumandang. Mata Enjun melirik-lirik sepanjang pinggir jalan. Ada beberapa orang yang menjajakan gorengan dan es untuk membeli takjil, tetapi Enjun mengurungkan niatnya. Karena kue kiriman Bu RT kemarin rasanya masih cukup untuk makanan berbuka bersama sang istri. Enjun sengaja putar balik, takut uang di dompetnya nggak cukup jika nanti istrinya punya permintaan. Enjun pun menarik pedal gas dan motor melaju lebih cepat. Di perempatan yang cukup besar, Enjun berhenti karena lampu merah. Enjun memutuskan untuk tidak jadi membeli takjil, namun tiba-tiba ada 3 orang anak muda yang sedang membagikan takjil. Salah satu pemuda itu segera menghampiri Enjun dan memberikan sebungkus takjil. Enjun senang bukan main. Di dalam hati ia kembali bersyukur setelah menyadari bahwa selalu ada jalan untuk rezeki datang. Takjil itu ia simpan karena lampu merah sudah berubah warna hijau. Dan salah satu kue di dalam bungkusan itu adalah kue kesukaan istrinya. Enjun mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Bang. Pintu rumah terbuka. Dari balik pintu itu terlihat istri Enjun. Ia tampak segar dan cantik. Seketika rasa lelah Enjun terangkat dan dihempaskan oleh angin malam. Neng, jangan deket-deket dulu ya sama abang. Abang baru dari luar. Nanti ada virus yang nempel lagi sama sayangnya abang. Kan abang gak mau. Ih, pede amat sih kamu, babes. Oh iya, Bang. Maaf ya. Itu teh manis panasnya udah adem, Bang. Tapi tenang, Bang. Gas kita belum habis kok. Jadi bisa lah kalau cuma buat manasin air mah.
Ternyata tabung gas 3 kilonya udah gak bisa mengeluarkan isinya lagi. Sang istri menarik nafas. Ya, Bang, ternyata habis. Tenang. Emang giliran teh adem yang jadi rezekinya abang nih, Neng. Santai aja ya, Neng. Gak apa-apa kok. Enjun selalu punya cara membuat hati istrinya adem. Beres sholat maghrib, Enjun selonjoran sambil melanjutkan minum teh adem dan makanan takjil. Seharian ia capek keliling komplek, tetapi kejadian hari ini tidak ia ceritakan pada istrinya. Bang, abang, isi abang mah, abang. Enjun belum respon. Enjun bingung karena wajah istrinya hampir ditekuk 4 gitu. Iya, Neng. Gimana, Neng? Maaf, abang jadi ngelamun. Istrinya bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang sambil mengelus-ngelus perutnya. Enjun mulai mengerti kode itu. Ia pun mendekati perut istrinya. Halo anak bapak. Mau makan apa nih? Istrinya tersenyum malu-malu dan menjawab pertanyaan Enjun dengan sangat manis. Katanya sih, dia lagi pengen makan martabak manis. Enjun mengangguk-angguk dan bergegas mengganti baju. Tapi Bang, bukan yang di depan komplek ya. Loh. Terus di mana jadinya? Itu Bang, yang di dekat kosan kamu dulu. Yang sering kita makan kalau malam-malam itu loh. Ingat gak Bang, yang itu? Enjun mengangguk pelan dan membayangkan jarak yang akan ia tempuh menuju kosan lamanya dulu. Tapi demi anak pertama, ia rela menerjang badai sekalipun, maka Enjun pun berangkat tanpa mengeluh sedikit pun. Angin malam sebenarnya sangat dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat 5 menit. Tetapi Enjun masih di jalan menuju penjual martabak manis impian istrinya. Setelah mengendari motornya cukup jauh, Enjun pun akan tiba di tujuan, tetapi baru saja selesai ia melewati tikungan gang terakhir di dekat penjual martabak, Enjun sudah melihat gerobak martabak itu sudah tidak ada di sana, alias sudah tutup. Enjun kesal karena terlambat, tetapi ia segera menenangkan dirinya dan berpikir, apa kiranya yang bisa menenangkan ngidam istrinya malam itu ya? Apa ya? Makanan lain yang kita makan pas masih jadi pengantin baru ya? Apa ya? Pikiran Enjun melayang-layang, menembus waktu menuju masa lalu. Akhirnya terbesit satu makanan lagi. Tahu Sumedang. Iya, tahu Sumedang. Tanpa pikir panjang, Enjun mengemudikan motornya menuju penjual tahu Sumedang. Tahu itu dulunya juga makanan kesukaan mereka. Enjun bersenandung riang sepanjang jalan. Tetapi saat tiba di penjual tahu Sumedang, lagu berhenti tiba-tiba karena kaget melihat ramainya penjual tahu Sumedang itu. Ya Allah, itu antrian apa ular tangga ya? Panjang banget gak kelar-kelar kayaknya. Tetapi Enjun tetap datang dan mengantri juga. Sayangnya parkiran penuh dan akhirnya Enjun harus memarkir motornya agak jauh. Di bawah pohon rindang dan agak gelap, Enjun pun berjalan dengan santai menuju pedagang tahu. Makin laris aja lu, Kang. Bang Enjun, apa kabar? Untung tahunya masih ada. Bentar lagi tutup nih. Alhamdulillah. Mau pesen dong. Mau pesen berapa nih Bang Jun? 10 aja. Sekalian buat istri Bang. Tahu aja sih lu. Namanya juga Kang Tahu. Bener juga lu ya, Kang. Lalu mereka tertawa bersama. Karena banyaknya antrian, Enjun harus bersabar. Walaupun dia sudah jadi langganan lama, tetapi Enjun tetap menghargai orang-orang yang datang lebih dulu. Saat menunggu antrian yang masih panjang, Enjun kebelet. Ia melihat-lihat sekitarnya dan memutuskan berjalan kaki menuju toilet terdekat. Mana ya? Mau kemana teh Bang? Kebelet. Nitip dulu ya? Sip. Aduh. Enjun pun berjalan menjauhi kerumunan. Tetapi toko-toko terdekat pada tutup. Dan toilet umum tempat biasa ia numpang juga tutup. Kemana nih ya? Kemana? Mana lagi toilet? Enjun melihat sekitarnya dan ada satu SPBU.
Enjun pun bergegas ke sana. Pencarian Enjun sebenarnya sudah terlalu jauh dari penjual tahu Sumedang. Tetapi Enjun tidak memikirkan hal lain. Ia cuma mau menyelesaikan urusan alam ini. Beberapa saat kemudian, Enjun kembali dengan lega dan mengambil tahu pesanannya yang juga sudah selesai. Bang, lama amat bang. Iya nih, pada tutup dah toiletnya. Pesanan gue udah kan ya Kang? Udah dong bang, aman dah. Nih duitnya. Ngapain? Tekudu. Jangan gitu deh Kang, gak enak gue. Buat istri juga kan. Yaudah deh, yaudah. Denger-denger istri lagi ngidam. Buat anak pertama ya bang. Enjun tersenyum mendengar ucapan penjual tahu. Gak bener dah Kang Tahu. Tahu-tahuan aja sih lu. Udah teh, bawa aja. Salam buat istri juga ya. Sehat-sehat kalian berdua. Amin. Makasih ya. Mari, jalan dulu. Yuk bang, hati-hati. Udah malam. Ya, sip. Makasih ya. Enjun pun menuju parkiran dengan hati yang senang karena mendapatkan sebungkus tahu Sumedang gratis. Enjun berdiri di bawah pohon rindang sambil mematung karena di depannya sudah kosong dan motornya pun ikut lenyap. Enjun memandang pohon itu dengan kesal dan bingung. Sekitarnya sudah sepi dan Kang Tahu juga sudah tutup. Ya Allah, motor gue ya Allah. Mana ya? Iya, HP. Astagfirullah. HP ketinggalan di rumah lagi. Gimana ya? Aduh, gimana ya? Ya Allah. Enjun semakin merasa lemas setelah tahu tidak akan ada pertolongan darurat. Ia pun mulai berjalan dengan pasrah menuju rumah. Padahal jarak dari lokasinya ke rumah sangat jauh. Bisa sampai 2 jam kalau jalan kaki. Tetapi Enjun tidak punya pilihan lain. Ia harus segera pulang karena istrinya sudah menunggu. Sepasang kaki Enjun mulai goyah diajak jalan tengah malam yang dingin. Enjun memutuskan untuk meminta bantuan di tengah komplek tetangganya. Ia mengenal Pak Imam di komplek itu. Enjun berpikir mungkin Pak Imam bisa membantunya, mengantarkan ia pulang lebih cepat. Enjun pun memasuki komplek perumahan tetangga itu. Komplek itu juga terdapat rumah muridnya yang baru tadi siang memutusin kontrak sama Enjun. Enjun berpikir untuk meminta bantuan padanya juga kalau saja Pak Imam tidak bisa membantu. Tapi saat menuju rumah Pak Imam, Enjun bertemu sekelompok anak remaja yang bersiap membangunkan sahur. Enjun jadi sadar kalau ia sudah terlalu lama meninggalkan istrinya di rumah. Enjun menghampiri mereka untuk meminta tolong. Padahal tidak ada anak yang membawa motor di sana. Assalamualaikum. Misi adik-adik. Mereka serempak menoleh pada Enjun. Waalaikumsalam. Iya bang, nyari siapa malam-malam gini? Nyari bantuan. Lah, bantuan? Bantuan mah caranya di posko bantuan bang, bukan di sini. Bukan gitu maksudnya. Enjun mendekati mereka dan duduk dengan muka memelas. Karena dia benar-benar capek sekarang. Jadi gimana bang? Apa yang bisa kita bantu? Ada yang punya HP kagak? HP saya ketinggalan di rumah nih. Motor saya hilang pas beli tahu ini nih. Padahal istri saya udah nunggu di rumah. Dia lagi ngidam. Rumahnya di mana bang? Nggak jauh kok. 2 komplek dari sini. Tapi di seberangnya. Tapi saya udah capek banget nih kalau harus jalan lagi. Anak-anak saling berpandangan. Mungkin mencoba mencari kebenaran dari cerita Enjun. Saya bukan maling kok. Kalau nggak percaya, antar aja ke rumah Pak Imam. Biar saya minta tolong beliau aja deh, daripada kalian curiga gini. Akhirnya anak-anak itu percaya pada Enjun dan meminjamkan ponselnya. Tetapi semuanya menatap Enjun lekat-lekat. Enjun yang merasa diadili dari tatapan itu merasa tidak nyaman dan kesal juga. Astagfirullah. Ya udah nih, HP-nya saya balikin nih. Nih, mau pada percaya nih. Enggak bang, pakai aja dulu. Santai. Iya, pinjam bentar ya. Adik-adik ganteng. Iya bang, maaf.
itu HP hadiah abis sunatan. Jadi saya posesif kalau ada yang minjem. Ya, Si Midu mah udah fakir kuota bang. Apalagi nih, zaman covid gini. Kotanya tuh. Tapi lumayan masih ada jatah 5 SMS gratisan lagi bang. Enjun mulai mengetik nomor, tapi nomor itu tidak aktif. Enjun mencoba lagi dengan mengirim SMS, tetapi juga tidak ada jawaban. Anak-anak itu saling berpandangan melihat Enjun yang semakin putus asa. Oke, abang jangan panik ya bang. Gini deh bang ya. Gimana kalau abang ikut kita keliling dulu? Nah, terus habis keliling kita ke masjid, oke? Biasanya kan Pak Imam udah ada tuh di masjid. Oke, tenang ya. serius nih. Semua anak mengangguk kompak kayak grup paduan suara. Enjun tidak punya pilihan. Dia pun mulai ikut gerombolan anak-anak membangunkan warga untuk sahur. Jangan sedih gitu dong bang. Kita kan lagi bangunin orang sahur. Kalau yang bangunin gak semangat, gimana yang denger mau semangat? Enjun tersenyum mendengar ucapan anak-anak itu. Enjun juga teringat masa kecilnya ketika di kampung. Ketika hidup belum seberat saat ini. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, yuk bangun ibu bapak, ibu bapak. Hai kajut. Oh ibu bapak, ibu bapak. 1 jam kemudian, sekelompok anak-anak dan Enjun tiba di pelataran masjid komplek. Mereka kelelahan karena sepanjang jalan berteriak-teriak membangunkan warga. Karena kegiatan itu juga, Enjun bisa sejenak melupakan perasaannya yang dipenuhi kekalutan. Mereka semua duduk di teras masjid dan rebahan sejenak. Beberapa anak segera datang membawa makanan dan minuman untuk dibagikan sebagai makanan sahur. Seorang anak menghampiri Enjun dan memberikan seporsi makanan juga pada Enjun. Bang, makan dulu biar kuat puasanya. Kagak usah. Pasti jatah kalian pas-pasan kan? Insya Allah. Saya udah biasa sahur seadanya. Paling nanti minta airnya ya 3 teguk aja. Ya. Ya Allah bang, gak usah sungkan gitu napa. Makan aja ya bang. Emang setiap sahur bareng gini kok. Makannya juga seringnya lebih. Enjun diam sebentar, masih mempertahankan harga dirinya. Tapi tiba-tiba perutnya bunyi. Enjun menatap kantong kresek berisi tahu sumedang di tangannya yang masih utuh untuk istrinya. Tuh, perut bunyi gitu gimana tahan puasa sampai maghrib nanti bang? Nih bang, ambil aja. Beneran? Iya, tahunya simpen aja bang, biar bisa dibawa pulang. Siapa tahu istri abang gak jadi marah kan karena tahu itu. Enjun menghela nafas dan tersenyum pelan. Enjun menerima nasi bungkus itu dan mulai memakannya. Sementara makan, ada anak-anak yang sudah selesai makan lalu mengambil mik masjid untuk mengingatkan warga kalau waktu imsak sebentar lagi akan tiba. Enjun memperhatikan tingkah mereka. Tiba-tiba Enjun mempercepat suapannya dan segera minum. Setelah itu, Enjun menghampiri anak yang memegang mik dan meminta izin untuk memakainya. Mik sudah di tangan Enjun. Anak-anak memperhatikan raut wajah Enjun yang bingung dan ragu. Padahal ia belum melakukan apapun. Bang, abang kenapa bang? Abang lupa lirik. Anak-anak lainnya menginjak kaki Junet karena dianggap mengganggu konsentrasi Enjun yang sedang berusaha mengatakan sesuatu. Sakit tahu. Hush, makanya diam. Enjun mengangkat mik mendekati mulutnya. Tes 1, 2, 3. Cek sound. Tes. Lah bang, ngapain ngecek lagi? Kan kita udah pakai dari tadi. Enjun menoleh pada Midul tetapi tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini Enjun, orang seberang komplek yang rumahnya paling lucu. Bukan kompleks ini tapi ya. Di sini Enjun cuma minjem mic sebentar.
Maaf kalau Enjun mengganggu waktu sahur yang syahdu ini. Enjun berhenti sejenak. Anak-anak kaget dan bingung harus menghentikan Enjun karena dinilai akan mengganggu warga dan mungkin saja Pak Imam akan datang sebentar lagi untuk memarahi mereka. Gimana nih? Udah, biarin aja dulu. Kepada istri saya tercinta yang saat ini sedang di rumah dan mungkin menunggu abang pulang. Maaf ya sayang, abang kagak pulang semalaman karena abang bingung dan takut kalau abang pulang dan cuma bikin kamu kecewa lagi. Abang udah terlalu banyak bikin kamu kecewa Neng sama ini. Abang gak tahu lagi deh bagaimana harus meminta maaf saat-saat ini karena abang bikin kesalahan lagi Neng. Tapi Neng harus tahu, abang gak pernah ada niat sedikit pun buat kecewain Neng. Semuanya terjadi gitu aja Neng. Abang juga ngerasa dunia makin gak adil sama suamimu ini Neng, sama kita Neng. Padahal niat abang baik, tapi kenapa kebaikan selalu susah dijalankan ya Neng? Enjun menahan nafasnya karena ia mulai merasa matanya panas dan dadanya naik turun. Air matanya hampir mengalir, tetapi Enjun menahannya. Anak-anak memandangi Enjun dengan prihatin. Beberapa sudah merekam gambar Enjun sejak tadi. Tapi gimana pun kejamnya hidup, abang gak akan menyerah hari ini Neng. Karena abang punya kamu dan anak kita. Abang gak akan mati meski dibunuh berkali-kali sama kejamnya kehidupan ini Neng. Asal kamu selalu ada di sebelah abang. Maaf kalau hari ini abang pulang dan bawa kesalahan lagi Neng. Abang janji bakal berusaha lebih giat lagi untuk kamu, untuk kita. Terima kasih sudah sabar nemenin abang sampai hari ini ya Neng. Maafin abang Neng. Tiba-tiba pintu masjid terbuka. Semua anak menoleh pada sumber suara. Ternyata itu adalah Pak Imam. Enjun yang juga melihat kedatangan Pak Imam segera menunduk dan mengakui kesalahannya. John! Maaf Pak, saya Pak Imam tidak menanggapi Enjun, melainkan berjalan mendekati Enjun. Lo tahu? Lo baru aja bikin kesalahan lagi. tahu Pak. Tapi saya bingung Pak. Pak Imam mengambil mic di tangan Enjun dan menonaktifkannya. Lah, gue juga pernah di posisi lu. Makan lebih sedih lagi gue, kagak mampu ngontrak. Mau bayar pakai apa? Pak guru ngaji ini gak pernah cukup buat hidup di kota ini, Jun. Enjun mulai berani mengangkat wajahnya. Tapi gue kagak nyerah, Jun. Gue kagak nyerah karena percaya Allah gak pernah tidur. Allah pasti lihat gimana gue dan istri gue bertahan hidup. Dan gue yakin apa yang gue jalanin saat itu gak ada apa-apanya dibanding beban yang dipikul sama mereka yang lebih dulu menyiarkan agama ini. Kebaikan itu emang mahal, Jun. Dan cuma sedikit orang yang mampu membelinya. Enjun tidak kuasa menahan air matanya. Udah. Ntar lagi nih lo jadi bapak. Lo bakal punya semangat baru. Sekarang nih, mending lo azan sono. Udah masuk waktu subuh. Nih, mic-nya. Jun mengambil mic itu dan mengaktifkannya lagi. Makasih Pak Imam. Enjun menghapus air matanya dan mengatur kembali nafasnya. Kemudian Enjun mulai mengumandangkan azan subuh.
Sholat subuh sudah dilaksanakan. Anak-anak sudah pulang ke rumah masing-masing, tetapi Enjun dan Pak Imam masih duduk di teras masjid dan baru akan pulang. Matahari sudah mulai tampak, kicau burung pun terdengar di kejauhan. Angin pagi hari yang sejuk berhasil menenangkan kekalutan di hati Enjun. Ikut gue ke rumah dulu, Jun. Ntar biar anak gue yang nganterin lu balik. Gak perlu, Pak. Saya takut ngerepotin. Biar saya jalan kaki aja deh. Biar ikut juga sih, Pak. Apanya yang repot? Kan diantar naik motor. Kalau lu mau minta gendong, nah baru sono jalan sendiri. Enjun tertawa kecil mendengar Pak Imam yang berusaha menghiburnya. Ya udah deh, Pak. Kalau Bapak maksa sih. Lah ini lagi siapa yang maksa? Ada. Canda, Jun, canda. Serius amat. Dah, ayo balik. Udah pagi nih. Lu juga belum tidur tuh. Tuh, anak gua udah nunggu depan gerbang. Mereka pun berjalan menjauhi pelataran masjid, tetapi belum jauh dari masjid, Enjun melihat seorang perempuan duduk di atas motor miliknya yang hilang semalam. Enjun kaget. Pak Imam, Pak. Pak Imam melihat arah pandang Enjun dan juga ikut kaget, tetapi kemudian ia tersenyum. Tuh. Lu mikirnya kejauhan. Istri lu bukannya marah malah jemput ke sini. Sono samperin. Buru marah beneran ntar. Iya, Pak. Saya samperin istri saya dulu ya, Pak. Makasih, Pak. Enjun pun menghampiri istrinya masih dengan membawa kresek berisi tahu sumedang yang ia sembunyikan di belakangnya. Enjun dan istri sudah berdiri berhadapan. Maaf ya, sayang. Pulang yuk, Bang. Enjun menatap istrinya yang tersenyum tulus. Kamu gak malu? Kenapa tuh harus malu? Neng gak marah? Bentar lagi aku marah sih kalau kamu gak naik-naik. Enjun segera menghentikan kebingungannya. Neng, yaudah deh. Biar abang yang bawa motornya. Kamu munduran ya. Dikit aja, Neng. Istri Enjun patuh mendengarkan perintah. Mereka pun duduk di atas motor. Tapi gimana motor ini bisa ada di kamu, Neng? Kan tadi ketinggalan di tukang tahu terus hilang di sana. Ih, si abang mah udah jalan dulu aja, nanya mulu nih. Enjun mengalah, motor dikemudikan. Di atas motor itulah sang istri bercerita bagaimana sampai motor Enjun bisa ada di rumah. Ternyata saat Enjun membeli tahu sumedang dan kebelet mencari toilet, di motor yang ia parkir sendiri di bawah pohon rindang dan gelap, masih terpasang kunci motornya. Seorang tetangga mereka yang juga antri beli tahu gak sengaja melihat kejadian itu. Dia tahu itu motor Enjun dan menunggu Enjun cukup lama, tetapi karena Enjun gak balik juga, akhirnya ia nekat bawa motor itu pulang ke rumah dan ceritakan semua kejadian itu pada istri Enjun. Makanya Bang, si abang tuh ya berkali-kali udah dibilangin sama Neng, jangan lupa ngecek kunci. Dicek terus sekali lagi kalau mau turun tuh dari motor. Masih aja si abang mah kejadian. Iya, Neng. Maaf ya, sayang. Maaf juga martabaknya nggak ada, Neng. Emang siapa tuh yang mau martabak? Loh, semalam kan kamu yang bilang, Neng. Pas abang pergi tiba-tiba tuh ya, aku ngidamnya ganti tahu, jadinya tahu sumedang. Terus kan lama ya abang gak datang-datang, Neng tungguin. Terus Neng miss call. Terus malah bunyi di sini. HP-nya ketinggalan di si abang mah kebiasaan. Terus ya udah Neng tungguin kan semalaman. Kok pulang-pulang juga. Seriusan? Kamu mintanya tahu sumedang, Neng? Iya abangku sayang. Nah, coba tuh. Coba kamu buka bungkusan itu deh, coba buka. Istri Enjun baru menyadari bungkusan yang ia pegang berisi tahu kesukaannya. Ia pun bahagia bukan main.
Ih, tahu Sumedang. Ya Allah bang, makasih banyak ya, abangku sayang. Tapi maaf ya Neng, tahunya udah adem Neng. Gak apa-apa kok bang. Abang tuh ya emang yang paling bisa bikin hati Neng adem. Terima kasih abang. Bisa aja sih kamu. Sudah seminggu istri Jun tidak puasa karena khawatir dengan janin yang dikandungnya. Saking gembiranya, istri Jun langsung memakan tahu Sumedang dengan lahapnya. Jun pun hanya tersenyum melihat istrinya yang mungkin sudah kelaparan. Demikianlah cerita sebelum imsak episode 3 ini. Ikuti terus giveaway dan dapatkan hadiah menarik di setiap episodenya. Nantikan kisah selanjutnya dalam episode terbaru, Salah Target. Setiap Sabtu pukul 4 pagi, hanya di channel YouTube Beda Cinema Picture. Jangan sampai ketinggalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.